Wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Dalam rangka Hari Ibu ya, Santri Community yang mengadakan lomba video pendek. Nah, dalam perjalanan kepanitiaan ya, ada beberapa hal ya yang menjadi pertanyaan bagi sahabat-sahabat STTV ya. Nah, beberapa pertanyaan itu ya, kami dari panitia ya merangkum pertanyaan tersebut. Yang pertama, tentu ada beberapa pertanyaan ya. Nah, mungkin juga seperti kita ketahui, secara legalitas bahwa kepanitiaan ini dibawahi oleh Pondok Pesantren Fatimah Az-Zahra ya. Nah, kenapa Pondok Pesantren Fatimah Az-Zahra? Setidaknya ya, kalau kita melihat bahwa pondok pesantren agak kurang aktif ya dalam masuk ke dunia digital. Nah, makanya kita coba melakukan sebuah terobosan ya, di mana ada lompatan lah ya, bahwa pondok pesantren coba mengadakan lomba ya yang berbasis digital ya. Nah, sehingga ke depan ada sebuah kesadaran yang besar dari beberapa santri ya. Mereka tidak hanya hidup ya bisa kita katakan hanya hidup sendiri ya di pondok pesantren, tetapi mereka juga punya kontribusi ya terhadap teman-teman dan kawan-kawan dan sahabat-sahabat mereka yang ada di luar pondok pesantren. Nah, sehingga terjalin lah ya komunikasi antara santri dan beberapa pelajar yang ada di luar. Ini tentu kita juga mengadakan lomba tentu dari beberapa sekolah secara umum, tentu jenuh juga ya melakukan pembelajaran secara online di rumah. Nah, sehingga ini kejenuhan beberapa pelajar ini memang pondok pesantren Fatimah Az-Zahra mengambil inisiatif sehingga kreativitas baik santri maupun pelajar ya itu bisa terarah ya. Nah, sehingga kreativitas pelajar sekaltara itu bisa dihargai masyarakat, bisa dinilai masyarakat. Nah, sehingga bisa kita pahami bahwa lomba ini juga akan mencari ya bibit-bibit ya kemampuan adik-adik yang punya kemampuan dalam hal memvideokan sesuatu ya, atau menyusun sebuah cerita ya. Tentu ini juga berhubungan dengan pelajaran yang ada ya di sekolah masing-masing, khususnya mungkin bahasa Indonesia ya. Ya, karena memang kita juga mempertajam kemampuan literasi dari santri maupun pelajar. Nah, itu yang mungkin menjadi landasan ya. Nah, sehingga kenapa Pondok Pesantren Fatimah Az-Zahra mengambil inisiatif untuk mengadakan lomba video pendek. Ya, sehingga nanti juga tidak kita pungkiri banyak pesan-pesan moral nanti juga datang bukan hanya dari pondok pesantren, tapi dari sekolah-sekolah umum. Kita berharap ya ada pesan-pesan moral yang bisa disampaikan, baik di tengah-tengah kawan-kawan dan sahabat-sahabatnya, bisa juga ini penyampaian bisa disampaikan di tengah-tengah masyarakat. Itu yang pertama ya, yang banyak pertanyaan ya dari sahabat-sahabat SCTV. Dan yang kedua, tentu banyak yang mempertanyakan ya. Jadi selama libur ini Santri Community TV ya eksis lah ya,
atau muncul ya tiba-tiba ya, mencoba menggagas sebuah kegiatan yang berbasis digital. Nah, tentu ini menjadi sebuah hal yang baru bagi dunia santri khususnya di Kalimantan Utara. Nah, setidaknya Pondok Pesantren Fatimah Az-Zahra tuh punya keinginan ya, bagaimana santri itu juga melek teknologi, melek hal-hal yang berbasis media sosial. Nah, sehingga memang ini menjadi penting ya. Jadi sebuah pesantren itu memiliki wadah untuk bagaimana kreativitas santri maupun sahabat-sahabat atau pelajar-pelajar yang ada di luar itu bisa dinikmati masyarakat. Ya tentu karena ini menjadi TV-nya santri, ya tentu memang lebih kuat pada landasan moralitas ya. Ada nilai yang ingin kita perjuangkan di situ. Nah, tentu ada hal-hal persoalan sosial yang memang harus kita jawab ya, mengenai pergaulan bebas ya kan, narkoba ya. Nah, sehingga ini nanti ke depan isu-isu ini yang bisa kita angkat. Nah, kenapa ini isu yang pertama yang coba kita angkat? Tentu banyak ya para santri maupun pelajar itu hubungannya itu kurang harmonis dengan orang tua. Ini mungkin ada persoalan komunikasi atau memang dunia kita ini terlalu cepat ya. Dunia pelajar, dunia santri itu begitu cepat sehingga orang tua dan anak ya itu komunikasinya kurang harmonis. Nah, mudah-mudahan dari lomba ini ya kita bisa mempertemukan keharmonisan antara anak dan orang tua. Nah, ini mungkin tentu sebuah kekuatan bangsa itu kan harus kuat dulu ya di rumah tangga. Nah, rumah tangga itu bisa kuat ya tentu keharmonisan antara anak dan orang tua juga harus kita perkuat. Nah, salah satu poin dalam lomba ini adalah bagaimana membangun keharmonisan antara anak dan orang tua. Mungkin itu poin yang kedua yang bisa kita jawab ya, kenapa harus ada lahir ya SCTV. Kita coba bagaimana setidaknya menampilkan kehidupan santri nanti ke depan yang lebih humanis, kehidupan santri yang bagaimana membangun nilai-nilai kebangsaan yang sesuai dengan standar santri. Nah, seperti kita ketahui pondok pesantren ini kan sering dicurigai ya, tempat-tempat yang dianggap banyak juga ya melahirkan paham-paham yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan. Nah, tetapi yang kita coba itu adalah bagaimana sebuah pondok pesantren itu ya menjadi pelopor lah ya, bagaimana membangun nilai-nilai kebangsaan, bagaimana bisa toleran dengan suku, berbagai suku bisa hidup bersama ya, bisa belajar bersama ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa kehidupan santri itu kan dari tidur dan kembali tidur kembali. Nah, ini menarik ya. Dan sebagian besar memang pondok pesantren menerapkan seperti itu ya. Dan tentu sebuah pondok pesantren itu kan tidak dihuni oleh hanya satu suku ya. Karena berbagai suku, tentu berbagai budaya di situ. Nah, ini yang menarik bagi sebuah pondok pesantren. Mereka bisa hidup harmonis ya, mereka bisa hidup bersama, bisa bekerja sama ya dalam menuntut ilmu di pondok pesantren. Itu mungkin tantangannya lebih berat daripada sekolah-sekolah umum, karena di situ ada kompromi budaya ya kan, di situ ada toleransi terhadap pola hidup dari keluarga yang berbeda. Nah, ini yang menarik dari sebuah pondok pesantren.
Itu yang kedua ya. Yang ketiga, kita berharap ya SCTV ini nanti menjadi sebuah wadah ya kreativitas baik santri maupun pelajar, sehingga nanti juga bisa melahirkan beberapa kreator ya dari baik santri maupun pelajar ya, khususnya santri lah ya, karena nanti santri juga tidak hanya fokus pada pembelajaran keagamaan, tapi apa yang mereka dapat, apa yang mereka lakukan atau laksanakan di pondok pesantren itu juga bisa dirasakan oleh teman-teman yang di luar. Nah, makanya SCTV ini menjadi sebuah media ya bagi kawan-kawan yang memang tidak mondok ya. Nah, sehingga memang proses pembelajaran pembelajaran di pondok pesantren itu bisa dirasakan juga oleh teman-teman atau sahabat-sahabat yang ada di luar. Mungkin itu ya poin yang pertama. Yang keempat, memang menjadi pertanyaan kenapa harus ada lomba ini. Nah, tentu banyak pikiran-pikiran yang lain juga ya. Bagaimana? Nah, kita juga memperkenalkan ya, tapi memperkenalkan bagi ada sebuah media ya yang berbasis pondok pesantren. Nah, tentu ke depan memang kita berharap ya dari lomba ini akan menghasilkan kreator-kreator muda ya. Jadi lomba ini juga ke depan tentu menghasilkan sebuah karya yang memiliki pesan-pesan moral ya, baik diperuntukkan oleh pelajar-pelajar umum ya, khususnya juga di pondok pesantren. Nah, dikotomi antara pondok pesantren dan sekolah umum ini kita coba mempersempit ya, sehingga pondok pesantren itu tidak hanya fokus belajar agama, dan pendidik sekolah-sekolah umum itu fokus di pembelajaran umum. Nah, sehingga memang ada pertemuan ya antara pondok pesantren dan sekolah umum. Ya, harapan kita ke depan akan menghasilkan konten kreator ya, baik dari santri maupun pelajar-pelajar. Kita juga berharap ya dari pemerintah daerah ya, dengan nantinya di atas tanggal 6 Januari ya, kita berharap dari pembukaan perlombaan video pendek ini akan dibuka oleh Ibu PKK ya, sebagai Ketua PKK Provinsi Kalimantan Utara, itu dari Ibu Gubernur ya, Ibu Rahmawati. Nah, dengan kehadiran Ibu Gubernur ya, kita berharap ada setidaknya perhatian khusus lah, bahwa persoalan masa depan bangsa ini memang ditentukan oleh anak-anak kita yang bersekolah di SMP, di SMA. Nah, kalau kita tidak secara serius menangani anak-anak yang bersekolah di SMP maupun di SMA, nah tentu persoalan-persoalan negara kita ke depan ya tidak mampu kita jalani secara baik. Nah, saya pikir ini bisa diseriusi ya. Kita juga melihat bahwa program PKK itu juga berhubungan dengan bagaimana mendidik anak secara baik. Nah, saya pikir mungkin komunikasi yang efektif hari ini antara orang tua dan anak itu bisa dilakukan di media sosial ya. Dan anak-anak itu juga bisa memberi pesan moral baik terhadap temannya maupun orang tua ya. Bagaimana ke depan keinginan anak itu terhadap orang tua, dan orang tua juga terhadap anak. Nah, itu yang coba salah satu tujuan utama kita untuk mengadakan lomba. Yang pertama memang bagaimana menghasilkan konten-konten kreator
terbaik tingkat Kaltara. Dan yang kedua, kita berharap banyak ya, bagaimana ada perhatian secara khusus ya pemerintah daerah terhadap persoalan-persoalan sosial dari anak-anak yang berumur di SMP dan SMA. Karena persoalan-persoalan sosial itu memang banyak terjadi di anak-anak yang berumur di SMP dan SMA. Nah, kita juga bagaimana mempersempit ya dikotomi antara anak-anak yang belajar di pondok pesantren dan anak-anak yang belajar di pendidikan umum. Sehingga kita berharap ke depan ya ada kelebihan dan kekurangan itu bisa kita sambung, bisa kita komunikasi secara baik sehingga tidak terlalu banyak perbedaan lah ya. Jadi kekurangan anak-anak yang belajar di pondok pesantren bisa diisi oleh teman-temannya yang belajar di pendidikan umum. Dan anak-anak yang belajar di pendidikan umum ya bisa diisi oleh teman-temannya yang belajar di pondok pesantren. Sehingga ke depan kita bisa menghasilkan generasi yang unggul ya kan untuk menghadapi tahun emas kita ya 2045. Terwujud generasi yang berbudaya dan berkarakter. Kaltara di hati.